Yo, halo guys. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas Bang Dream AV Mujika episode ketiga. Anjay, sekarang sudah episode ketiga dan luar biasa sekali ini dramanya Mutsumi. Kenapa ini Mutsumi? Alamak, dia beneran kena mental. Ini ada apa nih bang? Ada apa nih sama Mutsumi? Waduh, bahaya sekali nih orang ya. Mutsumi episode 3 kena roasting terus anjir sama si nyamuk. Bacot nyamuk, pukul nyamuk. Jujur sih, ini adalah salah satu storytelling yang bener-bener beda gitu daripada Bang Dream yang lainnya. Bayangkan, woi, ini tumben sekali nih Bang Dream ceritanya kayak gini, woi. Ini kayaknya bukan Bang Dream deh. Ini beda anjir. Kayaknya Mygo juga tidak seperti ini untuk cara penceritaannya ya. Apa sih? Storytellingnya tidak seperti ini. Kenapa ini AV Mujika storytellingnya untuk episode ketiga ini sangat unik sekali untuk si Mutsumi ini. Sebenarnya dramanya di stretch sih menurut gue sih, terlalu diperpanjang. Gue tuh heran kalau normalnya orang udah berantem segitunya harusnya bubar. Ini masih bareng anjir. Iya ya. Padahal si Nyamu sama Sakiko itu udah Perang Dunia Ketiga tuh. Ini Mutsumi jadi kayak gini, agak unik sekali ya untuk cerita AV Mujika ini. Asli. Ya jujur sih gua kayak sebenarnya mau komen pun gua nggak tahu anjing mau komen gimana ya. Yang jelas ini unik sekali untuk episode ketiganya. Gue juga bingung mau komen apa sih selain ya gitu doang. Episode dramatis, terus Mutsumi ini pelong sampai akhir. Ya nggak ada yang bisa diomongin, nggak ada sebenarnya nggak ada yang. Sebenarnya sih masih ngelanjutin yang kena mental kemarin ya, yang masih dibandingin yang apa sih Mutsumi anak berbakat. Waduh, sekarang malah kita tahu kalau Mutsumi itu punya dua kepribadian. Oh anjay. Di akhir si Mutsumi itu dimakan sama Mortis. Ya kan namanya Mortis kan, kepribadian ganda. Satunya namanya Mortis. Alamak, nanti di episode keempat berarti si Mutsumi ini jadi banyak omong, bukan banyak omong ya. Bahasanya apa ya? Jadi extrovert anjing. Ya balik kayak dulu lagi nggak sih? Nggak, bukan sih. Ya kita kan nggak tahu anjing yang zaman dulu si Mutsumi ini kayak gimana. Kan sebelum si Sakiko, si Mutsumi kan lebih banyak senyum, banyak apa gitu. Ya nggak tahu sih. Sebenarnya untuk episode ini sebenarnya itu hitungannya flashback si Mutsumi ya. Cuma flashbacknya ini agak unik dikit, nggak ngaruh ya. Cuma gara-gara unik ini, gua gambarannya kayak nggak terlalu bisa apa ya diceritakan gitu loh. Iya benar. Jujur ya, gua nggak nyampe sih. Ya, intinya ini menurut gua ini jauh ya. Yang dari anime Bang Dream yang cuma nyanyi konyol di sekolah, terus muncullah Bang Dream yang sejenis ini. Ini ceritanya berat loh, gila bro. Gua kira pas yang itu kan tiba-tiba ada adegan payung ya pas Mutsumi. Itu kan adegan openingnya Mygo. Kirain mau jadi Mygo, ternyata nggak jadi guys, dimakan. Kirain bakalan apa ya, ceria-ceria anjing. Ternyata tidak jadi. Kayaknya sih episode depan kayaknya bakal lebih santai. Soalnya kan di akhir episode dia tuh ada potret AV Mujika dengan ekspresi yang lebih kalem, lebih santai, tersenyum. Kita lihat tahun depan lagi anjir. Minggu depan. Yang jelas kan si Mutsumi sekarang sudah jadi extrovert ya. Kasihan Sakiko jadinya tidak tersorot lagi. Yang disorot nanti si Mutsumi terus. Senternya jadi Mutsumi. Sakiko malah yang kena mental episode depan. Udah gila. Nyamu akhirnya ini apa namanya bahagia ya kan gara-gara Mutsumi akhirnya sangat menyala sekali. Tetap jangan lupakan moto kita, pukul nyamuk. Ya yang jelas nanti ke depannya Sakiko kayak sudah tidak pede. Alamak, sudah tidak pede gara-gara Mutsumi. Malah yang bikin bubar Sakiko anjing. Kacau. Aduh kacau. Tadinya kan Nyamu yang mau bikin bubar, sekarang Sakiko yang mau bikin bubar. Disuruh keluar anjing. Ya ini sebenarnya untuk episode ketiga ini harus diteliti lagi ya, harus diresapi lagi cuy. Soalnya ini menurut gua untuk orang-orang yang tidak ngertian kayak gua ini kayaknya harusnya banyak detail kecil ya untuk episode ini. Cuma gua nggak nangkep anjing detailnya. Ya mungkin harus nonton 1-2 kali lagi. Mungkin Pak. Iya sih. Jujur nggak kurang tapi ya udah tuh. Sebenarnya bagus, cuma nggak tahu ya storytellingnya beda dari Bang Dream yang lainnya. Bahkan menurut gua masih lebih masuk
Maigo daripada Ave Mujika ini untuk episode 3 ya. Nggak tahu kenapa. Ini nggak tahu pengaruh atau enggak ya. Gara-gara Muse nih, tolong buram anjing gue jadi nggak fokus ya kan. Beda gitu sama Love Live. Love Live kan kemarin kita nontonnya bajakan, alama bajakan, sudah bajakan tidak ada subtitlenya. Jadi gue, tapi untuk secara story gue lebih maksud Love Live. Apa gara-gara visual ya? Visual pengaruh nggak sih? Ganggu banget untuk visualnya Bang Dream ini. Cuma One ada premiumnya juga sih. Apa gara-gara Muse tidak ada premiumnya ya? Makanya 720. Bisa jadi sih. Ya apalagi di B-Station yang ada bitrate lebih tingginya. Jadi visualnya bagikan bumi dan langit anjing. Ya ini mah tidak bisa komplain ya. Jujur nggak nyaman banget gue nonton di Muse untuk Bang Dream ini. Khusus Bang Dream. Padahal yang lain-lainnya mungkin gagal 3D sih. 3D itu kalau misalnya tidak full HD, tidak kualitasnya full tuh nggak enak di mata. Soalnya jadi burem. Apalagi sudah 3D dan di Maigo lagi di Ave Mujika ini kan untuk secara visual agak gelap ya. Kalau misalnya untuk video semakin gelap animenya, kalau misalnya gambarnya apa ya, resolusinya tidak yang bener-bener HD, yang bener-bener full HD, itu pasti buram cuy. Anime juga kalau misalnya yang lain juga sih, kalau misalnya visualnya agak gelap untuk di animenya pasti buram. Antara monitor gua yang skill ISO atau memang warnanya kayak gitu ya kan. Kalau misalnya visualnya gelap tuh, kalau misalnya ada cahaya dikit tuh kayak apa ya, cahayanya tuh nggak halus, ngerti nggak sih, kayak ada gradasi yang tidak nyatu gitu ya. Itu sih nggak tahu ya, monitor gue yang skill ISO atau memang kayak gitu untuk animenya, gue juga nggak tahu ya. Yang jelas itu mah, yang jelas ini kalau misalnya kita bandingkan dengan Girls Band Cry untuk secara apa ya, pencahayaannya masih bagusan Girls Band Cry. Mohon maaf nih, Girls Band Cry kan juga ada beberapa scene yang malamnya gitu, lebih halus lah untuk secara lampunya ya. Ini sih sangat subjektif ya, bisa dibilang objektif bisa subjektif sih. Cuma kalau misalkan tidak terganggu ya udah sih, ya itu aja sih kalau gue ya keluhannya ya untuk di Bang Dream Ave Mujika ini ya. Ini sih nggak tahu ya, ini dari Muse-nya atau memang harusnya tidak seperti ini kalau misalnya tidak kekompres atau gimana nih ya. Mungkin gitu aja lah ya. Yang jelas nanti kita teliti kembali ya, paling gue bahasnya di video short sih. Kalau misalnya yang kayak gini nanti kita teliti kembali ya kan, kita tonton ulang cuy untuk si Bang Dream Ave Mujika ini ya. Kalau misalkan tidak apa ya, rada sedikit kecewa dengan pembahasan kita di episode 3 ini ya. Jujur sih gua memang tidak ngerti sama storytellingnya Ave Mujika, khusus di episode ketiga ini. Bener-bener gua gara-gara storytellingnya itu bener-bener baru gitu. Di anime manapun gue juga kayaknya jarang gitu ngeliatin storytelling yang kayak gini. Kalau flashback nggak kayak gini, ini baru di Bang Dream Ave Mujika aja yang gua lihat ya sejauh ini ya, untuk di secara anime umum ya, untuk storytellingnya, untuk flashbacknya. Jadi ya gue no comment lah ya, karena gue jujur emang bingung sih. Apalagi mungkin si Natsumi ini kan agak gangguan mental dikit ya, jadi ya kita kadang nebak pikiran orang yang agak kena mental tuh rada susah ya. Apalagi si Natsumi ini tiba-tiba kepribadiannya ganti yang tadinya pendiam tiba-tiba jadi banyak omong, yang lebih apa ya, lebih better lah, kayak tiba-tiba kok glow up gitu loh. Gua jadi rada gimana gitu ya kan. Apalagi si Mortis nih agak unik ya. Mortis itu apa guys? Mungkin kita harus cari tahu nih. Ini sebenarnya referensinya lumayan banyak untuk Bang Dream Ave Mujika ini, jujur aja ya. Males guys kalau misalnya suruh nyari-nyari apa ya. Coba kita cari Mortis. Bentar, Mortis itu katanya boneka arwah. Apa jangan-jangan Mutsume ini kerasukan? Alamak, malah kerasukan anjing. Ya ini sih harus diteliti kembali ya untuk si Mortis. Terus apalagi tuh nama-namanya untuk di Ave Mujika ini. Mortis atau boneka arwah itu menandakan kalau Mutsumi itu dikontrol. Kan boneka arwah itu dikontrol sama orang. Dikontrol siapa anjing? Dia kan dipancing terus sama bonekanya biar jadi apa ya, jadi seperti itu, terus dimakan, berarti Mutsumi sedang dikontrol. Yang jelas ini jujur episode 3 ini sangat membingungkan sekali guys. Ya coba deh kalau kalian ngerti dengan episode ketiga ini, bisa sih sharing-sharing di bawah. Yang jelas ini harusnya untuk detail-detail kecilnya, untuk maksud-maksud dari bonekanya itu sangat apa ya, banyak sekali. Cuma ya mungkin gitu aja lah ya untuk pembahasan Bang Dream kita ya. Kalau misalnya agak mengecewakan dikit, ya udah sih bang, saya akan, namanya juga manusia, bukan nabi. Ya kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya.
Bye. Yo.